Oke, sip. Ya, sekarang kita mulai. Eee, sekarang kita bahas yang, akan dibahas itu adalah reaksi dasar dalam kimia organik ya, atau biasa kita sebut sebagai, reaksi umum ya, atau kimia organik 2. Jadi kimia organik itu ada kalau di saya ya, ada kimia organik 1, ada kimia organik 2, ada kimia organik 3. Di mana kimia organik 1 itu, tentang tata nama ya, kemarin kita udah bahas juga tentang tata nama, di kimia organik 1. Kalau di kimia organik 2 kita bahas tentang reaksi umum, kimia organik, reaksi umum senyawa organik. Nah, di mana reaksi umumnya itu adalah, eee, reaksi-reaksi yang ya yang umum ya. Kalau misalkan saya mengelompokkan reaksi umum itu ada 5 reaksi, yakni, adisi, eliminasi, reduksi, oksidasi, dan, penataan ulang. Itu ada 5 reaksi. Substitusi, eliminasi, reduksi, oksidasi, dan adisi dan penataan ulang. Adisi sama penataan ulang saya jadiin satu. Nah, itu adalah, reaksi-reaksi umum ya. Jadi itu adalah reaksi-reaksi umum yang ada di kimia organik dan saya mengelompokkannya selalu sebagai, 5 kelompok itu. Nah, dalam hal kali ini kita akan ngebahas satu persatu, reaksi tersebut ya, mulai dari reaksi substitusi, dan seterusnya. Dan ini mungkin, sampai 3 pertemuan ya, karena, reaksi kimia organik cukup banyak ya, mungkin seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi kimia organik ya. Pertama sebelum memasuki ke reaksi kimia organik, kita harus bahas dulu tentang pengantar reaksi kimia organik. Di mana pengantar reaksi kimia organik ini adalah hal-hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu dalam, mempelajari kimia organik ya. Ya, hal-hal yang yang perlu kita ketahui dulu dalam mempelajari reaksi kimia organik khususnya, seperti itu. Nah, hal yang pertama yang perlu kita ketahui tentu saja itu adalah elektrofil dan nukleofil ya. Jadi ada elektrofil dan ada nukleofil. Apa yang dimaksud dengan elektrofil dan apa yang dimaksud dengan nukleofil? Jadi elektrofil itu adalah spesies yang menerima elektron. Ya, simpelnya seperti itu ya. Jadi elektrofil ada spesies yang menerima elektron. Nah, karena dia spesiesnya itu ada menerima elektron, kalau misalkan kalian belajar tentang asam basa, salah satu teori asam basa itu adalah teori asam basa Lewis. Di mana asam basa Lewis itu yang dimaksud dengan asam Lewis adalah, senyawa itu yang menerima elektron. Sementara, basa Lewis itu adalah senyawa yang mendonorkan elektron, seperti itu. Nah, karena elektrofil itu adalah senyawa yang menerima elektron, maka elektrofil itu bisa kita sebut juga sebagai asam Lewis. Jadi asam Lewis, sifatnya asam Lewis. Nah, yang kedua, kalau dari segi bahasa elektro itu, maknanya itu ada elektron, fil itu maknanya itu adalah suka. Jadi kalau elektrofil ya secara bahasa bisa dibilang sebagai, spesies yang menyukai elektron. Di mana kalau menyukai elektron, elektron itu bermuatannya negatif, berarti otomatis spesies tersebut, berkemungkinan itu bermuatan positif atau biasanya parsial positif ya. Jadi dia bisa menerima elektron seperti itu. Itu adalah elektrofil. Sementara yang kedua itu adalah nukleofil. Nah, secara maknanya sendiri, ya nukleofil itu adalah spesies yang memberikan elektron ya, dia mendonorkan elektron. Nah, kalau dari teori asam basanya tentu saja dia menjadi bersifat sebagai basa Lewis. Nah, sementara kalau dari segi apa, eee, terminologisnya ya, yang dari segi bahasanya itu, Eee, nukleofil, nukleo itu maknanya adalah inti, fil itu maknanya itu adalah suka. Berarti nukleofil itu adalah suka inti. Di mana inti itu kita tahu bahwa inti itu terdiri dari proton dan neutron. Inti itu terdiri dari proton dan neutron, maka otomatis apa? Otomatis inti itu bermuatannya relatif bermuatan positif. Sehingga kalau nukleofil itu harusnya bermuatan negatif. Kenapa? Karena dia menyukai sesuatu yang bermuatan positif. Nah, seperti itu. Ini adalah hal-hal yang perlu kita ketahui dalam, ini ya, dalam, eee, reaksi kimia organik. Jadi ada elektrofil dan ada nukleofil, seperti itu. Sebentar ya. Nah, jadi ada elektrofil dan ada nukleofil, sebentar ya. Oke, ya kita lanjut lagi, sorry. Ya, dia ada yang kita sebut sebagai elektrofil dan ada yang kita sebut sebagai nukleofil. Nah, ini pengantar ya. Nah,
Nah, ini contoh-contohnya ya. Elektrofil itu biasanya dia bermuatan parsial positif ya. Jadi kalau dia bermuatan parsial positif, dia pasti eh, dekat dari sesuatu atau atom atau gugus yang dia itu memiliki gaya tarik elektron tinggi, yang memiliki elektronegatifan tinggi, yang memiliki atom-atom yang bisa menarik elektron ya. Ya jadi atom-atom sebelahnya itu akan menjadikan dia itu tidak bermuatan positif. Jadi kerapatan elektronnya rendah. Contohnya di sini ya, misalkan di sini kita lihat di sini ada Cl. Nah, Cl itu kalau kita tahu bahwa Cl itu dia menarik elektron ya, dia menarik elektron, maka otomatis dia akan memiliki elektrofil. Jadi dia akan memiliki kerapatan elektron yang rendah. Karena elektronegatifan Cl yang cukup tinggi seperti itu. Begitu juga di sini ada Cl. Nah, ini berperan sebagai elektrofil di C yang di sini. Nah, seperti itu. Nah, sementara nukleofil itu adalah donor PeB kan ya, donor PeB. Berarti otomatis dia harus punya PeB dulu. Dia harus punya PeB dan itu biasanya adalah basa-basa yang bisa mendonorkan elektron. Contohnya misalkan di sini ya, NH2-nya itu sebagai nukleofil dan OH-nya juga sebagai nukleofil. Jadi intinya itu adalah pelajaran pertama yang harus kalian ketahui tentang reaksi kimia organik itu kalian tahu mana nukleofil, mana elektrofil. Setelah kalian tahu itu semua, ya udah biasanya ke sana-sananya lebih mudah, lebih gampang. Seperti itu. Nah, sini kita lanjut. Nah, contohnya misalkan kayak ini ya. Di sini ikatan rangkap itu adalah nukleofil. Kenapa? Karena dia punya ikatan rangkap, dia bisa mendonorkan elektronnya. Nah, itu sebagai nukleofil. Sementara di sini BR2 meskipun dia itu keduanya itu adalah senyawa yang relatif atom-atom yang memiliki elektronegatifan tinggi dan ketika dia berikatan harusnya dia adalah senyawa yang nonpolar atau non-dipol sehingga seharusnya dia tidak memiliki kecenderungan positif atau negatif. Nah, tapi di sini BR2-nya di sini dia bisa terpolarisasi sendiri ya. Kalau misalkan kalian belajar di ikatan dan interaksi kemarin itu bisa terpolarisasi sehingga dia bisa menjadi positif dan negatif sehingga dia juga bisa berperan sebagai elektrofil di sini. Seperti itu. Meskipun secara tidak langsung juga dia juga pasti berperan sebagai nukleofil karena di sini ada muatan parsial negatif. Seperti itu. Nah, itu adalah elektrofil dan nukleofil. Jadi itu ya yang pertama ya. Pertama ini masih perangkat reaksi kimia organik ya. Jadi hal-hal yang harus kalian ketahui dulu sebelum mempelajari kimia organik. Jadi kalau belajar kimia organik itu jangan langsung ke reaksi. Jangan kalian langsung lihat reaksinya, tapi harus belajar dulu dasar-dasar dari reaksinya. Kenapa? Karena kalau kalian lihat reaksi, kalian ujung-ujungnya itu akan menghafal reaksi. Untuk tingkat kota sebenarnya menghafal reaksi masih make sense sih. Maksudnya masih make sense adalah masih bisa ditolerir karena reaksinya itu cenderung sederhana gitu, sederhana dan itu bisa dihafalin. Kalau misalkan kalian kuat hafalannya ya selesai gitu. Kimia organik bisa. Cuman kalau udah masuk ke tingkat provinsi itu lebih sulit dan itu tidak bisa dihafal reaksi-reaksi seperti itu. Jadi harus dasarnya itu harus kuat seperti itu. Makanya dipelajari itu harus dasarnya dari kuat. Nah, itu ya, itu pusat reaksi. Nah, selanjutnya itu tentang elektrofil dan nukleofil. Selanjutnya kita bahas tentang pusat reaksi. Nah, pusat reaksi ini unik ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian punya senyawa organik yang cukup besar, kalian sebenarnya tidak perlu mengidentifikasi dari keseluruhan senyawa tersebut. Tapi kalian cukup identifikasi mana titik-titik yang kira-kira itu menjadi pusat reaksi. Nah, seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga perlu diketahui apa yang dimaksud dengan pusat reaksi. Ya, apa yang dimaksud dengan pusat reaksi dan bagaimana kita mengetahuinya seperti itu. Nah, pusat reaksi itu merupakan tempat yang memiliki kemungkinan terjadi reaksi. Jadi tempat yang memiliki kemungkinan terjadi reaksi. Jadi kalau misalkan kalian ada reaksi kimia organik, kalian tentukan dulu pusat reaksinya. Kira-kira reaksi itu ada di mana? Nah, itulah yang berarti tempat itu yang kira-kira bakalan berubah gitu, seperti itu. Nah, pusat reaksi itu biasanya ditandai dengan apa? Dengan kerapatan elektron yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi, tentu saja dia berperan sebagai nukleofil. Sementara kalau terlalu rendah, dia berperan sebagai elektrofil, ya, kerapatan elektron ya. Dibandingkan dengan atom-atom sekitar, nah dibandingkannya dengan atom-atom sekitarnya, atom yang ada dalam molekul tersebut.
Kerapatan elektron yang berbeda dapat ditandai dengan keberadaan gugus fungsi. Nah ini ya, jadi kerapatan elektron yang berbeda itu bisa ditandai dengan gugus fungsi. Nah seperti itu. Nah misalkan di sini, nah itu adalah tentang pusat reaksi ya. Nah inti dari reaksi organik, jadi setelah kita belajar tentang elektrofil dan nukleofil, kita belajar tentang pusat reaksi, tentang tempat di mana terjadi reaksi, inti dari reaksi kimia organik itu adalah nukleofil itu menyerang elektrofil. Maksudnya menyerang apa? Jadi nukleofil karena dia adalah basa Lewis, maka dia akan berperan untuk mendonorkan elektron. Nah, kata mendonorkan elektron itu biasanya kadang-kadang kita sebut sebagai diserang gitu. Jadi elektrofil ini diserang oleh nukleofil ini, seperti itu. Gitu. Jadi makanya dalam tanda kutip ya di sini. Jadi kita biasanya nyebutnya seperti itu. Jadi artinya gini, nukleofil itu dia memberikan bahasa realnya itu adalah nukleofil dia memberikan elektronnya ke elektrofil. Nah, tapi kadang-kadang kita karena dia bentuknya panah seperti ini, itu dia kita sebut sebagai menyerang elektrofil. Nah, kita bisa lihat di sini, sini nyerang, ini lepas, ini digantikan dengan OH. Seperti itu. Nah, itu adalah elektrofil dan nukleofil. Nah, itu adalah tentang pengantar dari reaksi kimia organik ya. Ingat ya, nukleofil yang selalu menyerang, jangan elektrofil, jangan kebalik. Jadi panahnya itu harus benar, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke simbol panah dalam reaksi organik. Nah, tadi di sini kita udah mulai lihat ya, ada panah-panah seperti itu. Ada panah yang bentuknya kayak gini, ada yang bentuknya kayak gini, nanti ada beberapa panah lain juga. Nah, sekarang kita pahami dulu maksud dari panah-panah tersebut. Nah, yang pertama, kalau misalkan panahnya bentuknya seperti ini ya, dia tidak berbentuk kurva, tapi dia berbentuk garis lurus, dan biasanya ke kanan, itu menunjukkan arah reaksi ya, ke kanan atau ke kiri sih bisa aja. Itu menunjukkan arah reaksi. Menandakan apa? Bahwa yang di kiri itu sebagai reaktan, yang di kanan itu adalah sebagai produk. Dan di sini di tengah-tengah ini, di ini biasanya itu ada reagen-reagen, ada zat-zat lain yang ditambahkan supaya reaksi dari reaktan menuju ke produk itu bisa berjalan seperti itu. Itu kita sebut sebagai reagen. Nah, itu adalah panah reaksi. Yang selanjutnya itu adalah panah retrosintetis. Nah, sintesis. Nah, panah ini menunjukkan prekursor atau senyawa awal yang dihasilkan dari senyawa target, yang digunakan untuk menghasilkan dari senyawa target. Jadi maksudnya apa? Kalau misalkan panah reaksi, misalkan kita lihat di sini ya, panah reaksi maksudnya adalah definisinya adalah di sini adalah reaktannya, kemudian kita reaksikan di sini sehingga menghasilkan produknya. Nah, ini adalah produknya. Nah, kalau retrosintesis raw atau panah retrosintesis ini adalah produknya. Ini adalah prekursor ya. Kita nyebutnya prekursor ya, bukan reaktan. Prekursor apa? Prekursor itu apa? Prekursor itu adalah starting material. Jadi starting material yang kira-kira itu bisa menghasilkan senyawa ini. Ini yang kita sebut sebagai retrosintetik. Dan yang nanti digunakan di retrosintetik analisis itu biasanya di tingkat nasional ya. Tingkat nasional diajarkan ya. Jadi ada retrosintetik. Jadi di sini ini adalah molekul produknya, targetnya. Ini kita sebut sebagai prekursor. Prekursor itu apa? Senyawa awal yang kira-kira bisa menghasilkan senyawa target. Kenapa tidak reaktan? Ya kalau reaktan itu kan udah pasti gitu. Kalau prekursor itu baru perkiraan. Nah, itu baru perkiraan. Artinya bisa saja ternyata senyawa ini tidak bisa jadi ini. Atau bisa juga ada senyawa-senyawa lain yang kira-kira bisa jadi ini. Jadi kalau prekursor itu bisa bermacam, bisa banyak sekali ya. Kalau reaktan kan kita udah tentukan ya. Reaktan produknya justru banyak. Seperti itu. Kalau ini prekursor itu berarti bisa banyak seperti itu reaktannya. Tergantung kita milihnya apa. Itu panah retrosintetik. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah panah kesetimbangan. Yang menunjukkan arah reaksi kesetimbangan ya, disimbolkan bentuknya seperti ini. Nah, yang keempat itu adalah panah aliran pasangan elektron. Panah ini menunjukkan aliran perpindahan pasangan elektron, disimbolkan dengan bentuk seperti ini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini kita bisa lihat di sini ada ikatan tangkap. Sini ada ikatan tangkap. Sini ada ikatan tangkap, di sini tunggal, sini tangkap. Nah, tangkap ini tentu saja ada elektron. Elektron itu bisa didonorkan. Nah, makna dari ini
adalah sepasang elektron ini itu didonorkan ke H. Artinya apa sepasang elektron ini diberikan ke H? Nah, sepasang elektron ini diberikan ke Cl. Artinya apa? Sepasang elektron yang berikatan dengan HCl ini, H dengan Cl, ini lepas. Sehingga Cl-nya itu jadi ada 4 pasang ya. Jadi kan sini kan udah ada 3 pasang, sini tambah 2 pasang lagi, tambah sepasang lagi jadi 4 pasang. Sementara di sini H-nya itu jadi berikatan dengan yang ini. Nah, ini berikatan dengan H. Seperti itu. Jadi bentuknya seperti itu. Itu adalah panah pasangan elektron. Jadi arah gerak elektronnya. Dan ini juga muncul ya, udah muncul di resonansi gitu, seperti itu. Nah, itu adalah pasangan elektron. Yang selanjutnya kalau misalkan bentuknya kayak kail pancing kayak gini, dan biasanya kail pancingnya itu bentuknya kurva ya, maksudnya tidak garis lurus seperti ini, tapi sayang sekali disimbolkan di sini itu tidak ada, jadi dia bakalan bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya kurva seperti ini, cuma bentuknya kail pancing ya, tidak panah utuh seperti ini. Itu menunjukkan bahwa dia itu reaksi radikal. Jadi kalau yang ini, misalkan berpindahnya itu satu pasang, kalau bentuk panahnya seperti ini, berpindah itu satu elektron, bukan satu pasang elektron. Seperti itu. Jadi bentuknya adalah panah radikal ya. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Halo, ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak ada ya? Oke. Sip. Karena nggak ada, kita lanjut ke selanjutnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi umum kimia organik. Nah, reaksi umum kimia organik. Seperti yang udah saya bilang bahwa reaksi umum kimia organik itu Nah, reaksi umum kimia organik itu saya bagi menjadi 5 ya. Ada reaksi substitusi, ada reaksi eliminasi, ada reaksi reduksi, ada oksidasi, dan satu lagi adisi dan penataan ulang karbokation dalam hal ini ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu. Pertama, reaksi substitusi. Apa yang dimaksud dengan reaksi substitusi? Sesuai dengan namanya ya, substitusi. Bahasa Inggrisnya adalah substitute. Itu adalah reaksi penggantian suatu gugus atau atom. Jadi yang digantikan itu bisa sebuah gugus ya. Bisa, gugus itu kayak misalkan kumpulan atom jadi satu ya. Ya, kayak misalkan OH, NH2 itu adalah gugus, sementara atom ya atom ya. Gugus atau atom dalam senyawa organik. Reaksi substitusi nanti secara umum dibagi lagi menjadi 2 hal ya. Ada substitusi nukleofilik, ada substitusi elektrofilik. Jadi dibagi 2, nukleofilik dan elektrofilik. Nah, di sini kita bisa lihat reaksi substitusi itu sendiri itu ada substitusi. Tadi saya bilang ada substitusi nukleofilik dan elektrofilik. Nah, substitusi nukleofilik sendiri nanti akan kita lihat itu dibagi menjadi 2 hal. Pertama substitusi SN1. Yang kedua itu adalah substitusi nukleofilik 2 atau SN2. Nah, sementara substitusi elektrofiliknya itu adalah reaksi substitusi elektrofilik pada gugus benzena. Jadi pada gugus benzena ya. Substitusi elektrofilik ada gugus benzena. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi merupakan reaksi yang menambah ikatan rangkap pada suatu senyawa organik. Jadi reaksi eliminasi itu adalah reaksi yang gunanya itu adalah menambah ikatan rangkap pada suatu senyawa organik. Jadi kita bisa lihat di sini ini tidak ada rangkapnya, masih tunggal semua. Di sini ada rangkapnya. Ini kita sebut sebagai reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi nanti secara umum nanti kita bagi 2 reaksi eliminasi itu. Kalau misalkan dilihat dari mekanismenya itu kita bagi menjadi 2 hal reaksi eliminasi. Ada reaksi eliminasi 1 atau kita sebut sebagai E1 dan juga ada reaksi eliminasi 2 atau kita sebut E2, E1 dan E2. Namun secara produknya, produk yang dihasilkannya reaksi eliminasi itu kita bagi menjadi 2 lagi. Jadi ada berdasarkan mekanisme, ada berdasarkan produk yang dihasilkan. Nah, kalau produk yang dihasilkannya itu dibagi menjadi 2, yakni ada reaksi eliminasi produk Hoffman, ada reaksi eliminasi produk Z-Chef. Seperti itu. Itu adalah reaksi eliminasi. Nah, selanjutnya reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi itu adalah reaksi yang mengurangi bilangan oksidasi satu atau beberapa atom dalam senyawa organik. Jadi kita bisa lihat di sini, nanti bilox yang ini itu berkurang. Itu ketika dia berkurang itu berarti reaksinya adalah reaksi reduksi.
Nah, sementara kalau reaksi oksidasi itu ada reaksi meningkatkan bilangan oksidasi satu atau beberapa atom dalam senyawa organik. Jadi kalau reaksi oksidasi itu kita bisa lihat bilangan oksidasinya itu bertambah seperti itu. Ya gitu. Dan yang terakhir itu adalah reaksi adisi dan penataan ulang, di mana reaksi adisi penataan ulang merupakan reaksi yang terjadi agar suatu spesies senyawa organik menjadi lebih stabil dari spesies sebelumnya. Nah, itu adalah reaksi penataan ulang ya. Jadi biasanya penataan ulang itu berkaitan tentang kestabilan. Jadi dia menjadikan reaksi tersebut lebih stabil dibandingkan dengan reaksi dibandingkan dengan senyawa sebelumnya. Nah, reaksi ini karena dia penataan ulang, dia akan mengalami reaksi tanpa substitusi, tanpa adisi, tanpa oksidasi, tanpa reduksi, atau tanpa eliminasi. Kayak gitu. Dari gugus yang ada. Jadi tanpa 5 reaksi, tanpa 4 reaksi tadi, dia mengalami reaksi itu sendiri seperti itu. Nah, sementara reaksi adisi itu kebalikan dari eliminasi, yakni reaksi yang dilakukan untuk menghilangkan ikatan lengkap. Nah, biasanya saya masukin ya reaksi adisi dan reaksi penataan ulang tuh saya jadiin satu karena dalam tahap OSK ya, khususnya OSK, reaksi adisi dan penataan ulang itu adalah reaksi yang sering sekali terjadi berbarengan ya. Khususnya penataan ulang karbokation. Kecuali penataan ulang lain yang tidak dibahas di sini. Kayak misalkan penataan ulang penakol-penakolon dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat. Sebentar. Nah, ini reaksi adisi itu kita bagi menjadi 2. Jadi ada adisi elektrofil dan adisi nukleofil. Nah, kalau adisi nukleofil itu biasanya pada karbonil ya. Karbonil itu bisa keton, ester, aldehid, asetal alkohol. Reaksi adisi elektrofilik itu biasa tes suara saya kedengaran jelas nggak? Atau putus-putus tadi? Jelas ya? Oke. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini. Ini adalah beberapa contoh reaksi yang rumit ya. Di sini adalah reaksi pembentukan apa? Oh, pembentukan oseltamivir. Nah, oseltamivir itu adalah Tamiflu ya. Dikenal dengan nama Tamiflu. Nah, Tamiflu ini mungkin teman-teman Gen Z ya. Yang saya ajarkan Gen Z semua rata-rata ya. Yang lahir tahun 2000-an. Tahun 2000-an ya, 2000-an ke bawah malah. Kalian lahir tahun berapa sih rata-rata? 2005 ya? 2005, 2006 gitu lah ya. Nah, itu kalian ini apa? Kenalnya itu adalah pandemi itu adalah COVID-19 ya, COVID-19. Nah, kalau sementara dulu zaman pemerintahan Pak SBY itu tahun berapa ya? 2010 ya. Itu ada juga pandemi yang namanya flu burung, avian influenza. Itu ramai sekali, cuman alhamdulillah di Indonesia itu tidak seramai ya, meskipun banyak juga meskipun ada kasus cuman tidak separah COVID-19 ya. Kita tidak perlu apa? Kita tidak perlu isolasi mandiri, kita tidak perlu lockdown dan sebagainya. Itu namanya avian influenza. Sementara kalau di negara-negara lain itu sangat ini ya, sangat apa? Sangat parah ya, terutama di Korea dan Jepang. Nah, itu avian influenza yang kemudian menyebar jadi swine flu dan sebagainya. Cuma kalau di Indonesia masih relatif aman waktu itu ya. Nah, di situ salah satu obatnya itu yang paling terkenal itu ada Tamiflu. Buat avian influenza ya, buat flu burung itu adalah Tamiflu. Nah, Tamiflu ini dibuatnya gimana ya? Seperti ini. Nah, ini adalah skema-skemanya ya. Kita bisa lihat di sini ada skema-skemanya. Nah, seribet apapun skemanya, di sini kita bisa lihat ini adalah pembentukan Tamiflu dari reaksi yang sederhana ya, reaksi bentuk seperti ini. Jadi ini adalah prekursornya, kemudian sintesis sampai panjang seperti ini. Nah, apapun sintesisnya, apapun bentuk reaksinya, itu sebenarnya sebagian besar itu adalah reaksi 5 reaksi tadi. Sini ya. Sini kayak misalkan di sini ya. Sini kita misalkan di sini kita lihat ini adanya ikatan rangkap kemudian hilang. Ini bisa kita bilang ini adalah reaksinya reaksi adisi. Nah, ini menghilangkan ini menambah satu ya di sini gugusnya. Sorry, di sini ada NO2, di sini nambah satu gugusnya. Nah, di sini tapi dia tidak menghilangkan gugus ya. Tapi di sini dia menghilangkan dia menghilangkan gugus ya. Dia menghilangkan gugus ini.
Sebentar. Oh, dia tidak menghilangkan gugus ini ya, tapi dia dia menghilangkan ikatan rangkap. Berarti ini juga reaksi adisi sini. Nah, dari sini kita bisa lihat di sini menghilangkan gugus dan ini ada ikatan rangkap, dia reaksi eliminasi ya. Di sini kita bisa lihat dia mengganti gugus ya dari sini. Sorry, ini tidak mengganti gugus ya, tapi dia menghilangkan ikatan rangkap, ini ada reaksi adisi. Di sini dia mengganti gugus, ini adalah reaksi substitusi. Di sini juga mengganti gugus, ini reaksi substitusi, ini juga reaksi substitusi. Ini juga reaksi substitusi, ini reaksi reduksi ya. Di sini dari NO2 menjadi NH2, reaksi reduksi, ini reaksinya reaksi eliminasi. Untuk kayak seperti itu. Nah, jadi sebenarnya secara garis besar itu kalau misalkan kalian lihat serumit apapun sintesisnya, ini kan sintesisnya rumit ya. Ya, rumit dengan ada berbagai macam gugus, berbagai macam kondisi gitu, berbagai macam senyawa, senyawanya juga tidak kecil, relatif besar. Sebenarnya mereka itu cuma terdiri dari 5 reaksi itu saja. Sebagian besar reaksi pasti terdiri dari 5 reaksi itu saja. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian sudah memahami 5 reaksi tersebut, kalian cukup bisa mengerjakan senyawa organik, reaksi-reaksi organik dalam bentuk apapun ya. Seperti itu. Jadi intinya itu pemahaman dulu, pemahaman dari yang basic dulu. Jadi jangan kalian mengeksplor langsung ke reaksi, tapi pahami dulu basic dari reaksi tersebut. Nah, ini yang sering saya temukan di anak-anak olim ya. Ketika ngajar, ketika belajar kimia organik, dia udah tahu berbagai macam reaksi, tapi ketika dikasih skema yang bentuknya seperti ini ya, skema bentuknya seperti ini yang lebih ribet sedikit, yang senyawanya bisa dibilang senyawa yang tidak dia kenal, itu dia tidak bisa mengerjakannya. Padahal sebenarnya reaksinya itu reaksi umum, reaksi sederhana saja. Kayak gitu. Jadi intinya itu adalah back to basic ya. Belajar tuh dari bawah dasar dulu. Gak apa-apa lama, tapi yang jelas kalian bisa kuat. Seperti itu. Oke. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Halo, ada yang mau tanyain? Belum ada, Bapak. Belum ada ya? Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan satu persatu reaksinya. Yang pertama kita akan bahas mengenai reaksi substitusi. Apa yang dimaksud dengan reaksi substitusi? Jadi, reaksi substitusi itu adalah nah ini ya, tadi udah dibahas ya reaksi substitusi. Nah, kita bahas saja pembagiannya ya. Nah, reaksi substitusi itu dibagi menjadi reaksi substitusi nukleofilik dan substitusi elektrofilik. Nah, substitusi nukleofilik itu dibagi menjadi dua, yakni SN1 dan SN2. Nah, apa yang dimaksud dengan SN1 dan SN2? Kalau SN1 ini adalah singkatan dari substitusi nukleofilik unimolekular. Sementara SN2 itu adalah substitusi nukleofilik bimolekular. Oke. Nah, SN1 perbedaan yang mendasar dari kedua reaksi tersebut itu berkaitan dengan mekanismenya. Jadi mekanisme SN1 itu mekanisme SN2 itu biasanya sekali jalan. Jadi mekanismenya cuma satu tahap. Nah, reaksi satu tahap ini dia dibutuhkan dua molekul yang saling bertumbukan ya. Jadi dua molekul yang saling bertumbukan menghasilkan molekul produk. Sementara SN1 itu adanya biasanya itu melalui dua tahap. Yang pertama itu adalah pelepasan gugus dari satu molekul, kemudian baru penyerangan nukleofiliknya karena substitusinya adalah substitusi nukleofilik. Nah, seperti itu. Nah, perbedaan ini nanti berdampak pada struktur molekul yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Jadi kalau misalkan kita lihat ya di sini, perbedaan mekanisme itu dia akan menghasilkan order reaksi yang berbeda. Jadi kalau SN2 dia itu memiliki order reaksi total itu adalah 2, sedangkan SN1 itu memiliki order reaksi total itu adalah 1. Seperti itu. Sorry ya, saya minum dulu sebentar. Oke. Oke, sorry. Kita lanjut lagi. Jadi bentuknya seperti itu ya. Jadi order SN2 itu order reaksi totalnya 2, sementara SN1 dia order reaksi totalnya itu adalah 1. Seperti itu. Nah, ini adalah mekanisme reaksi SN2. Kita bisa lihat di sini mekanisme reaksi SN2. Di sini ada molekulnya, ada reaktan kita. Nah, ini biasanya saya contohkan sebagai alkil halida ya. Nah, di sini ada nukleofil. Nukleofilnya adalah OH-. Di sini kita bisa lihat OH- yang merupakan nukleofil dia akan menyerang ke C yang di sini.
Dia akan menyerang C di sini, sehingga Cl yang di sini lepas dari C-nya. Sehingga kita bisa lihat OH nyerang ke sini, ininya lepas. Nah, sebelum dia lepas, artinya apa? OH-nya mau masuk, Cl-nya mau keluar, ini yang kita sebut sebagai zat antara. Tapi zat antara ini sebenarnya adalah zat perkiraan ya, imajiner. Dia bukan imajiner sih, apa ya? Kita tidak bisa mengidentifikasinya secara langsung. Jadi tidak bisa kita isolasi kalau zat antara gini. Jadi ini bisa dibilang sebagai ya imajiner lah ya, meskipun ada beberapa yang telah dibuktikan secara komputasi ya. Nah, terus kemudian apa? Kemudian setelah itu ini Cl-nya akan lepas hingga masuk OH seperti itu. Nah, ini adalah mekanisme reaksi SN2. Nah, dalam mekanisme reaksi ini nanti orde reaksinya atau persamaan lajunya itu adalah V atau R atau ya persamaan laju ya, R laju reaksi sama dengan K kali konstanta lajunya dikali dengan OH- kali Rx. Jadi laju reaksinya itu dipengaruhi oleh nukleofil, konsentrasi nukleofil dan juga konsentrasi elektrofilnya. Seperti itu, alkil halidanya seperti itu. Nah, ini adalah reaksi SN2. Sementara reaksi SN1 di sini kita bisa lihat kalau reaksi SN1 pertamanya itu dia dilepaskan dulu. Jadi dia dilepaskan dulu ini reaksinya, melepaskan dulu sehingga membentuk yang kita sebut sebagai karbokation. Nah, di sini ada karbokation ya. Jadi seperti yang udah saya bilang ya di resonansi, masih ingat pelajaran resonansi kemarin, itu kalau misalkan Cl-nya itu lepas, oke, Cl-nya itu lepas, dia akan menyisakan karbokation. Nah, karbokation ini nanti bakalan diserang oleh OH-, oke, oleh OH- yang merupakan nukleofil. Jadi bentuknya seperti ini, lepas dulu jadi karbokation, nah karbokation itu diserang oleh OH-. Nah, ini yang kita sebut sebagai reaksi SN1. Nah, ini adalah reaksi SN1. Mekanismenya seperti ini. Dan ini reaksi yang paling lambat itu adalah reaksi pelepasan gugus menjadi karbokation. Nah, ketika reaksi pelepasan gugus jadi karbokation, itu adalah reaksi yang paling lambat, reaksi sebagai faktor penentu lajunya, maka R-nya atau V-nya atau kecepatan lajunya, laju reaksinya itu adalah K kali Rx. Jadi hanya bergantung pada konsentrasi Rx saja, tidak bergantung pada konsentrasi OH seperti itu. Kayak gitu. Oke. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa Bisa ya? Bapak. Bisa. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara reaksi SN1 dengan reaksi SN2. Nah, pertama, reaksi SN1 itu biasanya pelarutnya itu adalah pelarut protik. Apa yang dimaksud dengan pelarut protik? Pelarut protik itu adalah pelarut-pelarut yang dapat menghasilkan proton. Oke, menghasilkan proton. Nah, biasanya pelarut protik itu dia memiliki ciri dia memiliki ikatan hidrogen. Jadi dia memiliki ikatan hidrogen ya dalam pelarutnya ya. Jadi di SN1 itu dia memiliki ikatan hidrogen. Pelarutnya, sorry, pelarut protik. Sementara SN2 pelarutnya itu adalah pelarut aprotik. Jadi dia tidak bisa menghasilkan proton dan dia biasanya tidak bisa tidak memiliki ikatan hidrogen biasanya seperti itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya living group. Kalau dari segi living group, nah living group tuh ini ya. Living group itu artinya gugus pergi. Jadi gugus yang tergantikan kayak misalkan di sini Cl itu dia tergantikan dengan OH. Jadi kalau gugus yang tergantikan itu kita sebut sebagai living group atau gugus pergi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah gugus yang tergantikan. Nah, living groupnya baik SN1 maupun SN2 itu harus good living group. Apa yang dimaksud dengan good living group? Jadi good living group atau living group yang baik itu adalah living group atau gugus yang ketika keluar itu dia menghasilkan spesies yang stabil. Seperti itu. Misalkan di sini Cl. Cl itu keluar jadi Cl-, di mana Cl- itu adalah basa lemah. Maka dia spesies stabil. Artinya apa? Dia akan tetap sebagai Cl-. Contoh living group yang tidak stabil, tidak bad living group apa? Contohnya itu adalah OH. OH itu bad living group. Kenapa? Karena ketika dia keluar itu jadi OH-. Nah, kalau OH- itu adalah basa kuat, maka sejatinya karena basa kuat dia tidak mungkin stabil dalam bentuk OH-. Dia pasti mencari H+ dan sebagainya. Nah, sehingga
dia bad living group seperti itu. Nah, pembahasan lebih lanjutnya nanti dibahas di setelah slide berikutnya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya SN1 itu karbokationnya itu adalah karbokation yang stabil. Sementara SN2 karbokationnya tidak stabil. Nah, karbokation yang stabil itu adalah karbokation yang memiliki kerapatan positif itu rendah. Yang biasanya disebabkan karena persebaran kerapatan positifnya itu merata. Nah, nanti contoh-contohnya itu ada di slide selanjutnya ya. Nah, nukleofilnya, sementara kalau SN1 itu nukleofilnya bisa nukleofil kuat maupun nukleofil lemah, ini nggak jadi masalah ya. Sementara kalau SN2 itu nukleofilnya itu harus nukleofil yang kuat, seperti itu. Karena apa? Karena di SN2 kita butuh mengusir living group. Ya, di sini kita bisa lihat kita butuh untuk mengusir living group, maka otomatis dia harus kuat. Seperti itu. Nah, sementara produknya, kalau misalkan di SN1, itu produknya itu adalah produk rasemat ya. Produk rasemat itu, kalau misalkan kalian belajar tentang, apa sih namanya, stereokimia, itu ada konfigurasi absolut. Nah, produk rasemat itu ada yang memiliki konfigurasi R dan S sekaligus dalam satu larutan. Sementara kalau inversi itu adalah konfigurasi kebalikan. Jadi kalau misalkan suatu senyawa awalnya itu adalah konfigurasinya R, kemudian kebalikannya itu adalah konfigurasinya S. Nanti bisa dibahas di slide ini ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang pelarut. Pelarutnya tadi udah saya bilang ada pelarut protik dan pelarut aprotik. Pelarut protik itu digunakan buat SN1, pelarut Maaf Pak, aprotik. apa saya boleh bertanya nggak? Oh iya, silakan. Di slide sebelumnya Bapak. Iya. Nah itu untuk mekanisme SN1 nukleofiliknya boleh kuat atau lemah. Iya. Gimana kalau karbokationnya tidak stabil, tetapi nukleofiliknya lemah? Kalau karbokationnya tidak stabil, tapi nukleofiliknya lemah. Kenapa? Iya, Karbokationnya tidak stabil, tapi nukleofiliknya lemah. Itu iya bisa Pak. ada beberapa kasus ya. Kasus yang paling sering itu adalah kalau karbokationnya tidak stabil dan nukleofiliknya lemah, reaksinya nggak terjadi, gitu. Itu. Tapi ada juga yang karbokationnya tidak stabil, tapi nukleofiliknya lemah, itu reaksi bisa terjadi, tapi ada faktor tertentu. Itu biasanya faktor tertentunya itulah yang bisa menjadi apa katalisnya, seperti itu. Nanti pembahasan selanjutnya dibahas sih di sini, rangkumannya secara rangkuman, gitu. Baik Pak, sudah paham. Terima kasih Bapak. Ya, nanti di sini bentuknya. Nah, jadi ada rangkumannya bentuknya kayak gini. Nanti dijelaskan satu persatu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Yang lain? Oh, ada 10 orang. Hehe, 8. Sudah? Oke ya. Ya, sekarang kita masuk ke pelarutnya ya, pelarutnya. Di sini ada pelarut protik, ada pelarut aprotik. Nah, pelarut protik itu adalah tidak bisa menghasilkan proton dan juga tidak bisa mensolvasi proton. Nah, biasanya tidak memiliki ikatan hidrogen, sementara pelarut protik ya seperti yang saya bilang ya, dia biasanya memiliki ikatan hidrogen. Nah, pelarut protik itu kenapa dipilih buat SN1? Tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk menstabilkan karbokation. Jadi gini, di sini kita bisa lihat SN1 dia akan menghasilkan karbokation, oke. Dia akan menghasilkan karbokation. Nah, karbokation ini itu harus stabil. Nah, tadi udah saya bilang secara sekilas kalau misalkan mau karbokationnya stabil, itu harus dia muatannya itu harus dibagi-bagi. Muatannya itu harus dibagi-bagi. Jadi istilahnya kerapatan positifnya tidak tergantung di sini, tidak terlokalisasi di sini. Tapi dia lebih ke bagi-bagi ya, dibagi-bagi supaya karbokation ini tetap stabil. Nah, salah satu ngebaginya itu adalah dengan cara dibagi dengan pelarutnya. Nah, pelarutnya ini yang memiliki protik, di mana dia memiliki kakak negatifan tinggi di sini, sehingga muatan positifnya itu bisa terbagi dengan muatan negatif di sini. Jadi bisa distabilkan dengan muatan negatif yang di sini. Nah, itu adalah kuncinya. Jadi kenapa dipilih pelarut protik? Karena dia bisa menstabilkan karbokation. Nah, sementara di SN2 kita justru tidak
butuh pelarut protik. Malah kita butuhnya adalah pelarut-pelarut yang aprotik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika dia pelarutnya aprotik, oke, ketika dia pelarutnya aprotik, ketika dia pelarutnya aprotik, dia tidak akan bisa apa? Dia tidak bisa menghalangi dari OH minus atau basanya atau nukleofilnya. Nukleofil itu umumnya nukleofil itu karena dia pendonor elektron, maka dia memiliki kerapatan elektron yang tinggi. Ya, bisa dibilang istilahnya dia bermuatan negatif lah. Nah, kalau misalkan di situ ada pelarut protik, nah pelarut protik di sini ada positifnya di hidrogen, pelarut protik ini akan mengganggu jalannya nukleofil. Sehingga menjadikan reaksi kita kurang efektif. Makanya kita justru memilih yang pelarut aprotik, di mana pelarut tersebut tidak akan mengganggu dari nukleofil. Seperti itu. Itu adalah kenapa alasannya kita memilih pelarut protik untuk SN1 dan pelarut aprotik untuk SN2. Seperti itu. Oke. Sip. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, Bapak. Cukup ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke living group. Nah, seperti yang udah saya bilang ya, gugus living group itu adalah gugus pergi atau gugus yang digantikan. Nah, living group ada yang kita sebut sebagai good living group, ada yang kita sebut sebagai bad living group. Nah, kalau good living group itu adalah gugus pergi yang baik. Nah, gugus pergi yang baik adalah gugus yang ketika pergi, maka dia menjadi spesies yang stabil. Oke. Dia ketika pergi jadi spesies yang stabil. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan adalah dia basa-basa lemah ya. Contohnya misalkan Cl minus, H2O, Br minus, itu ketika dia pergi, ya jadi dia stabil bentuknya seperti itu. Nah, sementara kalau bad living group itu adalah spesies-spesies yang ketika lepas dia tidak stabil. Itu biasanya adalah basa-basa kuat. Contohnya misalkan NH2 minus, OH minus, dan sebagainya. Itu biasanya adalah basa-basa kuat yang tidak stabil. Gitu. Nah, itu ya. Nah, ini secara fisiknya bentuknya seperti itu. Nah, kalau secara kimianya itu adalah dia berarti kekuatan antara gugus dengan atom karbon itu dia relatif kuat. Jadi kalau bad living group dia terikat kuat dengan atom karbon gugusnya itu. Kalau good living group itu dia relatif lemah terikat dengan karbon gugusnya seperti itu. Nah, di sini, nah bagaimana kalau misalkan kita punya senyawa yang bad living group? Nah, tapi kita pengen gantiin sesuatu yang good living group, misalkan seperti ini. Misalkan di sini OH, kita mau gantiin ke Cl. Nah, gimana nih caranya supaya OH-nya itu berganti ke Cl? Kalau misalkan kita reaksikan langsung, substitusi SN2 ataupun SN1 pakai Cl minus, sampai kapanpun itu nggak bakalan bisa berlangsung. Kenapa? Karena reaktan kita itu adalah bad living group. Sementara nukleofil kita itu adalah good living group. Maka ketika dia direaksikan, nggak bakalan terjadi. Nah, maka reaksi ini tidak akan terjadi. Nah, bagaimana kalau misalkan kalian pengen banget tetap menggantikan OH ini dengan Cl. Maka kita harus mengubah OH yang awalnya bad living group, kita ubah dia jadi good living group. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan sesuatu yang kita sebut sebagai katalis itu. Jadi misalkan di sini OH itu bad living group, ya. Maka kita harus ubah dia gimana caranya supaya OH ini supaya jadi good living group yang paling dekat. Nah, yang paling dekat dari OH yang good living group itu adalah H2O. Maka kita harus ubah OH ini jadi H2O. Kalau H2O berarti tinggal nambahin H. Maka kita kasihin H+. Supaya apa? Kalau misalkan dikasihin H+, maka elektron dari OH ini itu akan menyerang H+ sehingga membentuk OH2+ seperti ini. Ketika bentuk gugusnya jadi OH2+ seperti ini, maka living group-nya itu adalah jadi H2O. Nah, ketika dia jadi H2O, maka dia living group-nya itu relatif good living group. Sehingga ketika ada Cl masuk, ini akan lepas. Sehingga dia tergantikan dengan Cl. Seperti itu. Nah, tapi ingat di sini kalau misalkan kita lihat Cl sama H2O itu relatif nggak ada perbedaan kekuatan living group-nya. Jadi sebenarnya reaksi ini relatif lambat kayak gitu. Nah, biasanya untuk menggantikan OH dengan Cl kita harus lebih atraktif lagi terhadap living group-nya. Kita harus membuat living group-nya itu jadi
better. Jadi good, better, best lah gitu. Jadi benar-benar baik lah. Jadi harus digantikan dengan gugus yang lebih mudah untuk pergi. Nah, salah satu gugus yang lebih mudah untuk pergi itu adalah tosilat. Nah, makanya biasanya kalau misalkan kita ingin menggantikan OH dengan Cl, itu biasanya kita reaksikan dengan TSCl. Atau bahasanya itu adalah nama benarnya itu adalah tosilat klorida. Nah, disingkat TSCl. Jadi kalau ada tulisan TSCl itu adalah tosilat klorida. Strukturnya seperti ini ya. Ini adalah tosilatnya. Nah, ini ada Cl. Jadi ini tosilat klorida. Nah, ketika tosilat klorida, maka OH-nya bakalan menyerang S di tosilat ini. Tek, ini Cl-nya lepas sehingga membentuk gugus seperti ini. Ini kalau disingkat jadi gugusnya itu namanya OTS ya. Ini gugusnya gugus OTS ya. OTS. Nah, OTS. Nah, di sini gugusnya gugus OTS nih. Nah, ini. Jadi misalkan nah, ini adalah gugusnya gugus OTS ya. Sebentar. Gugusnya gugus OTS ya. Nah, ini bentuknya gugus OTS. Bentar. Ini di stylenya di sorry. Ini harus dibentuknya saja ya, warna merah. Spek. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah gugus OTS ya. Yang di lingkaran ini adalah gugus OTS. Nah, sementara sehingga ketika diserang CS, nah OTS ini sangat mudah untuk lepas ya, karena dia adalah asam lemas sekali ya. Karena kalau misalnya kita lihat di sini kan seperti H2SO4 ya. Strukturnya mirip sekali seperti H2SO4, jadi dia sangat mudah untuk lepas. Jadi Cl tek dibuang. Nah, jadi ini jadi diganti dengan Cl. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan H+, bisa menggunakan TSCl. Nah, selain TSCl apa? Kita juga bisa menggunakan hal-hal yang lain, yakni SOCl2, bisa PCl3, bisa juga PCl5. Nah, semua ini menghasilkan OH itu tergantikan dengan living group yang lebih mudah, yang lebih baik, yang lebih good living group, seperti itu. Nah, ini adalah pertama itu, ya ini adalah living group, seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Sampai sini? Cukup, Bapak. Cukup ya? Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini. Apa? Karbokation. Karbokation, seperti yang udah saya bilang, itu ada urutan kestabilannya. Nah, kestabilan karbokation itu dimulai dari karbokation CH3, karbokation metil. Ini adalah karbokation yang paling tidak stabil ya. Tion metil, kemudian masuk ke karbokation primer, sekunder, tersier, finilik, dan terakhir itu adalah benzilik. Kalau strukturnya bentuknya seperti ini ya. Metil, primer, sekunder, tersier, finilik, dan benzilik. Nah, seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat ini adalah kestabilannya. Nah, biasanya yang SN2 itu cenderung di karbokation primer dan karbokation metil. SN2 itu biasanya di karbokation primer dan di karbokation metil. Ini karbokation primer dan karbokation metil. Itu biasanya seperti itu. Sementara kalau misalkan SN1 itu biasanya di karbokation sekunder dan karbokation tersier. Itu biasanya di karbokation sekunder dan karbokation tersier ya. Itu. Biasanya bentuknya seperti itu. Ini karbokation sekunder, karbokation tersier dia adalah bentuknya SN1. Jadi SN2 itu biasanya primer dan metil, SN1 itu biasanya sekunder dan tersier. Nah, bagaimana dengan finilik dan benzilik? Nah, kalau misalkan finilik dan benzilik tergantung jenis finilik dan benziliknya. Kalau misalkan jenis finiliknya seperti ini adalah finilik primer, maka cenderung SN2. Kalau ini finilik sekunder, maka cenderung SN1.
Begitu juga di sini benziliknya, di sini benzilik primer, cenderung dia SN2. Kalau ini benziliknya benzilik sekunder, cenderung SN1. Seperti itu ya. Jadi aturan umumnya sebenarnya bentuknya seperti itu. Ya. Meskipun nanti ada aturan-aturan lain ya yang bisa merubah itu semua. Seperti itu. Nah, karbokation stabil itu yang memiliki distribusi muatan yang baik ya. Maka urutannya seperti itu. Seperti yang udah saya bilang ya, finilik kenapa stabil? Karena dia bisa beresonansi, bisa pindah-pindah. Begitu juga dengan benzilik, dan di sini juga siapa? Tersier itu karbokation bisa berpindah-pindah. Bukan berpindah-pindah apa? Terdistribusi secara merata di antara ketiga karbon yang lain. Seperti itu. Nah, itu adalah karbokation. Nah, yang terakhir itu adalah campuran rasemat dan inversi. Di mana campuran rasemat kalau misalnya kita lihat di sini ada SN2 ya. SN2 itu adalah dia menghasilkan produk yang inversi. Maksud dari produk inversi adalah ketika dia bereaksi di sini, misalkan Cl-nya di sini adalah mengarah ke depan ya, maka OH- yang di sini itu akan menghasilkan OH- pada letak yang ke belakang. Di sini tidak terlihat ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kalau misalnya kita lihat di sini, misalkan di sini awalnya konfigurasinya itu adalah S. Nah, ketika dia direaksikan dengan SN2 substitusi nukleofilik, dia akan menghasilkan konfigurasi R. Gitu. Sementara kalau SN1, misalkan di sini konfigurasinya S, maka ketika dia bereaksi dengan SN1 akan menghasilkan konfigurasi R dan S. Seperti itu. Ini secara bersamaan. Gitu. Ini kita sebut sebagai campuran rasemat. Jadi kalau ini adalah inversi, kalau SN2 inversi, kalau SN1 itu adalah rasemat. Seperti itu. Oke. Sampai di sini bisa dimengerti? Ada yang mau tanyakan dulu kah? Tanya, Pak. Sudah ya? Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Stabilitas dari karbokation benzilik apakah lebih baik dari karbokation tersier, Pak? Secara umum sih dia lebih baik ya dibandingkan ini. Saya juga ada yang bilang sih sama ya. Sekunder, finilik maupun benzilik itu sama semua. Tapi sebenarnya bisa dibilang benzilik lebih baik meskipun baik atau tidaknya itu relatif kecil ya. Jadi maksudnya sebenarnya tersier, finilik maupun benzilik itu kestabilannya itu bisa dibilang tetap lebih bagus benzilik dan juga finilik ya. Tapi perbedaannya tidak terlalu signifikan gitu. Jadi dia lebih cenderung ya sama aja gitu ujung-ujungnya. Tapi sebenarnya secara teoritis ya tentu saja karbokation benzilik lebih baik dibandingkan dengan tersier seperti itu. Nah, berarti kan dengan statement itu boleh saja dibilang benzilik tidak bisa mengalami reaksi SN2 atau E2, Pak. Karena Enggak, dia selalu enggak, stabil. enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Jadi sebenarnya gini, apa? Yang harus kalian pahami itu adalah reaksi organik substitusi itu umumnya adalah SN2. SN1 itu terjadi jika SN2 tidak bisa dilakukan. Jadi jangan terbalik. Jangan terbalik bahwa oh ini pastinya reaksinya SN2, ini pasti reaksi SN1. Oh, berarti kalau karbokationnya stabil, pasti reaksinya SN2 bukan SN1. Tidak seperti itu. Justru reaksi umumnya yang harus mendasari itu adalah reaksi SN2. Reaksi substitusi itu dasarnya adalah reaksi SN2. Jadi molekulnya diam, ada nukleofil nyelang. Cek, lepas. Jadi reaksinya SN2. Nah, reaksi SN1 itu terjadi jika reaksi SN2 tidak bisa terjadi. Nah, salah satu yang tidak bisa terjadinya apa? Reaksi SN2 itu kan dia tidak bisa terjadi kalau misalkan terlalu sterik. Nah, di sini dia terlalu sterik. Mana sih? Jadi kalau misalkan bentuk molekulnya itu mana ya? Tadi. Nah, ini misalkan bentuk molekul bukan. Yang lebih ekstrim lagi tadi bentuk molekulnya yang ini ya. Bukan, mana sih? Tadi itu yang lebih ekstrim lagi. Nah, misalkan kayak gini. Nah, ini kalau misalkan Cl-nya di sini, maka si OH itu harus lewat belakang. Oke, harus lewat di mana Cl-nya itu di mana
secara inversi. Jadi OH-nya itu harus lewat belakang, lewat inversi di mana dia itu si OH-nya itu nggak boleh masuk di tempat Cl itu keluar. Jadi dia harus masuk lewat sini. Oke. Nah, tapi kita bisa lihat di sini gugusnya itu sangat besar. Sehingga apa? Kalau gugusnya sangat besar, OH itu akan kesulitan untuk lewat. Karena yang kita sebut sebagai steric hindrance. Kalau bahasa Fessenden itu ada steric hindrance ya, atau halangan sterik ya. Nah, itu nggak bisa gitu, nggak bisa masuk. Nah, sehingga apa? Ini tidak memungkinkan terjadinya reaksi SN2. Sehingga baru muncul reaksi SN1, yakni si Cl-nya lepas dulu. Masuk ke sini OH-nya. Nah, kalau misalkan dia bisa terjadi reaksi SN2, maka reaksi SN2 pasti terjadi. Sedangkan reaksi SN2, SN1-nya tidak terjadi. Jadi sebenarnya secara umum molekul itu sebenarnya lebih memilih reaksi SN2 bukan reaksi SN1. Kenapa? Karena reaksi SN1 itu harus energi aktivasinya itu relatif lebih besar dan dia melepaskan karbokation itu jadi lebih susah dibandingkan dengan dia didorong terus kemudian lepas gitu. Jadi bukan berarti karbokationnya stabil itu dia tidak bisa mengalami reaksi SN2. Itu kurang tepat ya. Jadi ya justru reaksi SN1 itu terjadi kalau misalkan reaksi SN2 itu tidak bisa dilakukan. Seperti itu. Oke. Bisa Oh, dimengerti? berarti yang di slide 36 itu, Pak. Yang mana? Slide 36. Iya, heeh. Ya, kalau misal gugus metil dan etilnya itu diganti hidrogen, maka dia terjadi secara SN2 ya, Pak. Iya, betul sekali. Kayak gitu. Meskipun karbokationnya stabil, Pak. Iya, betul sekali. Ah, iya, Pak, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, dilanjut ya kalau nggak ada yang ditanyakan ya. Nah, kemudian di sini dilanjut, ini ada beberapa reagen ya. Sini saya sengaja kasih tahu aja beberapa reagen yang bisa menghasilkan substitusi elektrofilik ya. Sini bisa kita pakai NBS ya kalau misalkan kita mau menambah bromida dalam finilik itu pakainya NBS. Nah, ini SOCl2 kita udah sama-sama tahu juga sama. Terus nah ini mekanismenya ya, NBS itu adalah N-bromosuksinamida. Dia mekanismenya berdasarkan mekanisme radikal ya. Ini harusnya panahnya itu panah radikal ya, cuman di aplikasinya tuh nggak bisa menampilkan panah radikal, jadi mau nggak mau bentuknya seperti ini. Ya nanti coba diedit lagi kalau misalkan bisa lah. Nah ini bentuk seperti ini, bentuk seperti ini dan sebagainya. Nah ini menjadi bentuk seperti ini ya mekanismenya. Nah, kalau ini SOCl2, ini adalah mekanismenya, bentuknya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah tentang reaksi substitusi. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu kah? Aduh, stop. Substitusi nukleofilik ya? Substitusi elektrofiliknya belum. Nanti substitusi elektrofilik. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, Bapak. Cukup ya? Nggak ada yang tanya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi reaksi eliminasi seperti yang udah saya bilang bahwa dia itu adalah menimbulkan menjadikan ikatan tangkap ya. Jadi memunculkan ikatan tangkap. Nah, sebenarnya secara umum mekanisme reaksi S1 dan E2 itu sama dengan reaksi SN1 dan SN2. Tapi bedanya apa? Bedanya reaksi SN1, SN2 itu produknya adalah produk substitusi. Reaksi S1 dan E2 itu adalah produknya eliminasi. Maka nanti di pembahasan ini akan ada yang kita sebut sebagai kompetisi antara substitusi dan eliminasi dalam suatu reaksi kimia organik. Jadi kimia organik itu seperti itu ya. Jadi kalau kimia organik itu bisa dibilang kita tidak bisa bisa dibilang produknya itu hampir dipastikan itu tidak satu, tapi bisa banyak.
bisa banyak, dan kita tinggal pilih major produknya itu apa, seperti itu. Nah, karena E1 dan E2 itu sama dengan SN1 dan E2, maka secara apa, secara ciri-ciri juga sama ya. Secara ciri-ciri juga sama, yakni pelarutnya, protik dan aprotik, living groupnya itu good semua, substratnya itu karbohidrat stabil, karbohidrat tidak stabil, dan yang terakhir di sini adalah kalau nukleofilnya kita ganti dengan basa. Di mana basanya kalau S1 itu adalah basa-basa yang not bulky, kalau E2 itu adalah basa-basa yang relatif bulky. Di mana kalau basa-basa not bulky itu adalah basa-basa yang ukurannya relatif kecil ya. Sementara kalau basa bulky itu ukurannya adalah basa ukuran yang relatif besar. Seperti itu. Nah, di sini misalkan kita lihat di sini ya. Di sini adalah reaksi E2 ya. Sini E2. Mekanismenya kan sama ya. Jadi kalau OH-nya itu dia nyerangnya ke sini, ke kloridanya. Tapi dia nyerangnya di sini malah ke H yang di sini. Nah, H yang di sini adalah H hidrogen yang berada di karbon yang bertetangga dengan karbon yang mengikat Cl. Jadi di sini ada Cl atau halida ya. Halidanya terikat karbon. Lihat karbon tetangganya. Nah, karbon tetangganya di sini ada H. H yang di sini kita sebut sebagai H halilik. Nah, H halilik ini relatif asam. Jadi dia bisa ditarik oleh OH, oleh basa. Sehingga dia nariknya ke sini. Jadi kalau substitusi kan OH-nya masuk ke sini. Kalau ini dia malah nyerang halilik, H halilik. Sini turun ke sini, ini lepas. Sehingga jadilah bentuk eliminasi. Nah, ini mekanismenya reaksi mekanisme E2. Nah, sementara S1 itu kebalikannya. Kalau S1 kebalikannya, jadi Cl dulu lepas jadi karbokation, nah OH-nya masuk ke sini. Kan kalau substitusi OH-nya masuk ke sini ya. Sementara kalau eliminasi OH-nya menyerang H halilik juga seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini. Oke? Bisa dimengerti ini? Bisa, Bapak, bisa. Oke ya. Nah, itu adalah secara mekanisme ya. Nah, secara produknya kita bagi dua menjadi produk Hofmann dan produk ZSEF, atau kadang-kadang kita sebut sebagai produk termodinamik dan produk kinetik. Produk ZSEF itu adalah produk termodinamik. Yakni apa? Produk yang dihasilkan berdasarkan kestabilan termodinamik. Jadi kalau misalkan produk ZSEF itu biasanya produk yang paling stabil. Eliminasi bentuk eliminasi yang stabil. Senyawa yang telah tereliminasinya itu senyawa ikatan tangkapnya adalah ikatan tangkap yang paling stabil. Sementara kalau kalau Hofmann itu justru produk kinetik. Yakni apa? Produk yang dihasilkan dari kemudahannya terbentuk secara kinetik. Oke, jadi terbentuk secara kinetik ya. Itu produk Hofmann. Jadi dia nggak peduli stabil atau enggak, yang penting cepat aja gitu. Jadi bentuknya seperti itu. Seperti itu. Nah, di sini kestabilan ikatan tangkap itu kita tunjukkan dengan besaran yang kita sebut sebagai hiperkonjugasi. Nah, hiperkonjugasi simpelnya gini ya. Kalau misalkan ikatan tangkap itu diapit oleh banyak gugus, itu maka hiperkonjugasinya tinggi. Sehingga di sini kita bisa lihat yang hiperkonjugasi yang paling tinggi itu adalah nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian nomor 3, yang terakhir hiperkonjugasi yang paling rendah itu adalah nomor 4. Jadi bisa dikatakan yang produk termodinamik itu sekitar nomor 1, produk kinetik itu adalah nomor 4. Seperti itu. Bentuknya seperti itu ya. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat mekanismenya di sini. Nah, kalau produknya adalah produk kinetik, misalkan di sini ya, misalkan ini lepas, misalkan mekanismenya adalah mekanisme S1 ya. Baik mekanisme S1 maupun E2 itu sebenarnya kedua-duanya bisa menghasilkan produk termodinamik maupun produk kinetik atau produk Hofmann maupun ZSEF. Tapi misalkan di sini contohnya itu adalah S1. S1 Cl-nya lepas, maka si OH-nya itu akan menyerang bisa 2 ya. Karena haliliknya itu ada 2, maka OH-nya itu bisa nyerang ke sini atau nyerang ke sini. Nah, kalau nyerangnya ke sini, tentu saja energi aktivasinya lebih rendah. Sementara kalau nyerangnya ke sini, tentu saja energi aktivasinya lebih tinggi. Kenapa? Karena di sini banyak gugus yang harus dilewati. Maka ini energi aktivasinya lebih tinggi, ini lebih rendah. Karena dia energi aktivasinya lebih rendah, dia pasti lebih cepat.
reaksinya pasti lebih cepat. Sehingga apa? Dia akan menghasilkan reaksi yang lebih cepat. Nah, ini kita sebut sebagai produk kinetik. Nah, ini adalah produk Hofmann bentuknya seperti ini. Sementara kalau energi aktivasinya lebih tinggi, dia emang energi aktivasinya lebih tinggi, cuman dia produknya itu memiliki kestabilan yang tinggi, itu produknya lebih rendah energinya. Itu kita sebut sebagai produk Z-safe. Di sini hiperkonjugasi tinggi. Jadi ini produk termodinamik, ini produk kinetik seperti itu. Oke, sip, bisa dimengerti sampai sini? Izin bertanya Pak, Iya, silakan. terkait aturan Satyaf di slide sebelumnya Bapak. Hmm. Ya, saya pernah mengerjakan soal di ONMIPA yang nasional ada di anorganik membandingkan kestabilan dari senyawa yang tidak jenuh. Hmm. Katakanlah seperti yang nomor 4, Pak. Hmm. Ada senyawa, pokoknya ada ikatan rangkapnya dibandingkan antara CH2 dengan C deuterium 2, Pak. Hmm. Nah, yang isotop hidrogen itu apakah Ya. tergolong ke dalam alkil juga atau hidrogen, Pak? Sebenarnya dia tetap hidrogen ya, tetap hidrogen. Apa? Dia tetap hidrogen, dia tetap alkil apa sorry, dia tetap hidrogen juga. Nah, cuman kalau misalkan dilihat dari kestabilannya apakah dia lebih stabil CH2 atau CD2, ya kan, kalau deuterium dilambangkan dengan D, CD2. Nah, ini saya pikirin dulu ya. Karena sebenarnya kalau misalkan secara sekilas sebenarnya CH2 sama CD2 itu relatif sama, cuman CD2 tentu saja dia lebih berat dibandingkan dengan CH2. Dan harusnya secara prediksi sih, harusnya yang lebih stabil ya CD2. Kenapa? Karena dia apa? Penopangnya itu lebih berat. Karena dia kan CD2 itu lebih berat ya dibandingkan dengan CH2 gitu. Jadi dia penopangnya lebih berat, hanya diganti D, jadi harusnya emang lebih stabil CD2 terhadap CH2. Seperti itu. Kayak gitu. Oke, bisa dimengerti? Berarti berarti misal diganti tritium lebih stabil lagi, Pak. Berarti Iya, dilihat dari iya, bobotnya. iya, harusnya seperti itu. Tapi tidak tidak tetap dengan kata lain dia tetap hidrogen ya, Pak, bukan sebagai alkil. Iya, tetap hidrogen kayak gitu. Oh ya, Pak, sudah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Hmm, oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Oke, bisa kita lanjut ya. Nah, sekarang gini, bagaimana caranya kita menentukan suatu produk itu kan di sini kan, kita bisa lihat ya reaktannya sama. Nah, ini kimia organik itu serunya di sini ya. Jadi reaktannya sama itu reaktannya sama, reagennya sama itu belum tentu menghasilkan produk yang sama. Bisa aja produknya beda gitu. Nah, gimana caranya kita pengen produk Hoffman yang optimal? Gimana caranya produk Z-Safe yang optimal? Itu, kita harus, atur-atur lagi. Jadi nggak bisa kita cuman ngerubah, reaktan dan reagennya saja. Karena apa? Karena reaktan sama reagennya itu bisa kita rubah itu bisa kita tidak kita rubah pun itu bisa menghasilkan produk yang berbeda. Nah, bagaimana cara memaksimalkannya? Pertama, dia kita maksimalkan dengan basanya ya, reagennya. Jadi basanya kita ganti, itu yang pertama ya, jelas saya ya, saya kita ganti. Kalau basanya itu basa yang relatif kecil ya, basa yang relatif kecil, itu cenderung akan menghasilkan produk Z-Safe. Kalau basanya basa kecil. Kenapa? Karena kalau basa kecil, energi aktivasi ini ada energi aktivasi yang rendah maupun tinggi, ini sebenarnya seolah-olah energi aktivasinya itu perbedaannya sangat, relatif sedikit ya. Sangat relatif sedikit perbedaan antara yang rendah dengan yang tinggi, untuk bahasa yang kecil, Sehingga apa, ya bisa dibilang karena perbedaannya tidak signifikan, ya mendingan pilih aja energi tinggi.
dan dia akan menghasilkan produk yang lebih stabil. Gitu. Secara logika bentuknya seperti itu. Tapi kalau bahasanya bahasa yang bulky ya, contohnya misalkan tersier butoksida. Nah, ini bahasanya yang relatif besar ya, tersier butoksida. Kalau misalkan kita masuk ke sini, maka energi aktivasi yang rendah maupun tinggi itu bakalan kerasa banget. Perbedaannya itu sangat signifikan. Energi aktivasi yang di produk kinetik dan produk termodinamik. Sehingga apa? Sehingga kalau misal karena di sini energi aktivasi selalu tinggi, maka cenderung tidak akan bereaksi ke sini. Tapi dia lebih cenderung bereaksinya ke sini. Sehingga apa? Sehingga dia akan menghasilkan produk Hofmann. Jadi kalau misalnya kita milih bahasa-bahasa yang bulky itu cenderung Hofmann. Sementara kalau bahasa-bahasa yang tidak bulky, not bulky itu cenderung ZSEF. Seperti itu. Oke. Nah, itu yang pertama. Bahasanya kita ganti. Yang kedua, itu kita tidak usah ganti bahasanya. Tapi apa? Kita naikin suhunya. Kalau suhunya tinggi apa? Suhunya tinggi itu akan mendorong pembentukan produk termodinamik. Kenapa? Karena kalau suhunya tinggi, semakin banyak molekul yang melampaui energi aktivasi. Alias apa? Semakin banyak molekul yang memiliki energi tinggi. Kalau suhunya tinggi, molekulnya itu banyak yang memiliki energinya tinggi. Nah, kalau energinya tinggi, maka karena energinya terlampau besar, maka energi aktivasi rendah maupun tinggi itu nggak ada bedanya. Karena apa? Karena dari segi energi kinetik molekulnya sendiri udah tinggi. Jadi mau yang rendah mau tinggi ya nggak jadi bedanya. Lewatin aja semua. Seperti itu. Maka otomatis apa? Otomatis dia lebih memilih yang Z-safe, yang relatif lebih stabil. Jadi kalau suhu tinggi, dia relatifnya Z-safe. Seperti itu. Oke. Nah, di sini nanti dalam banyak kasus reaksi substitusi itu akan bersaing dengan reaksi eliminasi. Oke, dalam banyak kasus reaksi substitusi akan bersaing dengan reaksi eliminasi. Nah, kenapa? Karena terlihat dari mekanismenya yang relatif sama, ya kan? Cuman bedanya dia nyerang ke sini, nyerang ke sini. Kan kita nggak tahu. Oh, hanya itu dia nyerang kemana kan? Nah, itu biasanya bentuknya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan suatu reaksi, kita pengennya substitusi nih. Bisa saja produk eliminasinya terbentuk. Oke, jadi artinya apa? Ketika kita alkyl halida ditambahkan basa, maka kita harus menyesuaikan kondisi lain supaya apa? Supaya yang maksimal substitusi atau yang mau kita maksimalin eliminasi. Nah, cara maksimalnya gimana? Pertama, kondisi pemanasan. Nah, pemanasan dalam hal ini itu suhunya di atas 150 derajat Celcius itu akan cenderung menyebabkan reaksinya itu eliminasi. Jadi kalau pemanasan di atas suhu 150 derajat Celcius itu cenderung reaksinya eliminasi. Kenapa? Karena reaksi substitusi itu cenderung ikatannya itu adalah delta H-nya negatif. Delta H-nya minus. Itu adalah reaksi substitusi. Dia cenderung delta H-nya minus karena dia mengalami pembentukan ikatan ya, yang dimana ikatan yang terbentuk itu jauh lebih stabil dibandingkan dengan ikatan yang lepas. Maka delta H-nya itu negatif. Sementara eliminasi cenderung delta H-nya positif. Oke. Nah, kalau suhunya tinggi, maka keseimbangan bakal bergeser ke reaksi yang endoterm. Maka otomatis apa? Otomatis dari sini produk eliminasi itu akan lebih cenderung terbentuk seperti itu. Nah, sementara penggunaan basa bulky juga produknya eliminasi ya. Kenapa? Karena substitusi itu susah gitu. Energi aktivasi itu besar. Ya, seperti itu. Sip. Ada yang mau ditanyakan dulu kah sampai sini? Cukup, Pak. Cukup ya? Nggak ada. Alhamdulillah. Oke. Nah, di sini itu rangkumannya ya. Kira-kira rangkumannya bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah nukleofil lemah, ini bahasanya relatif lemah, ini bahasa kuat, ini bahasa kuat. Kira-kira bentuk ini ya seperti ini. Ini saya ke kamar mandi dulu ya, sorry.
Tes, suara saya kedengaran? Oke, terdengar Bapak. Oke, sip. Sorry ya, tadi kamar mandi dulu. Ya, sekarang ini adalah kira-kira rangkumannya bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau metil itu kalau misalkan nucleofil lemah dia tidak bereaksi, kalau misalkan basanya lemah, basa kuat maupun ini dia bereaksi. Nah, ini kenapa tetap bereaksi? Karena ya sebenarnya ini terpaksa ya, bisa dibilang reaksinya terpaksa. Karena sesungguhnya kalau misalkan dia apa? Basanya terlalu lemah dia juga nggak bereaksi, dia basanya lemah dia masih bisa bereaksi, cuman reaksinya tentu saja lambat ya, tidak cepat seperti itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya seperti itu ya. Nah, ini kira-kira bentuknya sepertinya ya. Kalau karbokation metil itu sudah pasti SN2, kalau karbokation primer itu cenderung SN2 kecuali basanya bulky atau suhunya yang relatif panas ya, di atas 180 derajat. Nah, itu juga kalau misalkan dia sekunder, itu kalau misalkan dia pelarutnya protik itu SN1 dan E1, bisa SN1 bisa E1. Aprotik itu bisa SN2 atau E2. Kalau suhunya normal itu bisa merupakan reaksi substitusi, kalau suhunya lebih hangat ataupun basanya relatif kuat ya, sangat kuat itu reaktif eliminasi, seperti itu. Nah, kalau tersier itu tidak mungkin reaksinya SN2, dia SN1 jika nukleofilnya lemah, dan E1 jika nucleofil kuat dan suhunya tinggi itu Z-safe ya. Nah, kalau misalkan nucleofil kuat tapi suhunya rendah itu biasanya Hoffman. Nah, seperti itu. Dan kalau E2 jika menggunakan basa Balki dan Hoffman. Seperti itu. Nah, ini latihan soalnya aja. Ini kita lewat aja. Ya, sekarang kita masuk ke reaksi pada benzen. Seperti itu. Oke. Nah, reaksi pada benzena, setengah jam lagi ya. Nah, reaksi pada benzena kita bisa lihat di sini. Sebelum masuk ke reaksi pada benzena itu kita juga perkenalan tentang apa yang dimaksud dengan gugus pendorong ya. Gugus pendorong ada yang kita sebut sebagai EDG, electron donating group, ada kita sebut sebagai EWG, electron withdrawn group. Jadi ada gugus pendorong elektron, ada gugus penarik elektron. Jadi ada gugus pendorong, ada gugus penarik. Nah, gugus pendorong elektron itu adalah gugus yang menyebabkan kenaikan kerapatan elektron pada daerah cincin aromatik, cincin benzen ya. Cincin benzen dia lebih kalau misalkan gugus tersebut menaikkan kerapatan elektronnya, jadi artinya kerapatan elektronnya semakin tinggi di cincin benzen, maka kita sebut dia sebagai gugus EDG atau biasa kita sebut sebagai gugus aktivasi ya, gugus aktivasi. Karena apa? Karena dia akan menjadikan gugus cincin benzen itu lebih teraktivasi atau lebih reaktif seperti itu. Itu adalah EDG. Sementara kalau EWG itu adalah gugus menarik elektron, gugus yang menyebabkan berkurangnya kerapatan elektron pada cincin benzen, cincin aromatik ya. Elektron pada cincin aromatik. Oke. Pada benzen yang menyebabkan cincin aromatik menjadi terdeaktivasi, menjadi kurang reaktif. Seperti itu. Itu kita sebut sebagai EWG. Seperti itu. Oke. Nah, bentuknya seperti itu. Ini EDG dan ini EWG. Oke. Nah, contoh-contoh EDG itu adalah OH, OR, NH2, NR2, dan R. R itu adalah alkil ya. Alkil ya. Sini alkil, OR, O alkil, dan OH ini adalah OH ya. Nah, sini adalah NH2. Nah, ini adalah gugus EDG. Nah, kalau gugus EWG itu relatif banyak ya. Ada NO2, ada nitro, ada karbonil, CO, ada CO2H, ada karboksilat, ada CO2R, ada ester, ada SO3H, ada NR3+, ada CF3, dan ada X. Oke? Nah, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah gugus-gugus EWG. Nah, apa yang menyebabkan gugus tersebut digolongkan sebagai EDG dan EWG? Nah, ada dua faktor yang menjadi pemicu kenapa suatu gugus itu digolongkan sebagai EDG atau EWG. Nah, ada faktor resonansi, ada faktor induksi. Nah, faktor resonansi itu didasarkan pada pergerakan elektron. Jadi kalau elektronnya itu bergerak, dia secara resonansi dia malah mendonorkan elektron atau dengan kata lain dia itu adalah menambah kerapatan elektron di cincin benzen.
maka dia akan menjadi EDG. Kalau misalkan ternyata dari resonansinya itu malah menjadikan dia itu kerapatan elektronnya menjadi tidak rapat atau bisa dibilang kerapatan elektronnya berkurang di cincin benzen, itu kita golongkan sebagai EWG. Nah, itu pertama, dari faktor resonansi. Kedua juga dari faktor induksi, di mana induksi itu ada didasarkan pada gaya tarik parsial dari muatan atom dan biasanya itu sangat didorong dari nilai keelektronegatifan. Kalau keelektronegatifan tinggi maka, relatif biasanya gaya tarik parsial kemuatannya itu tinggi, jadi dia menyebabkan cincin benzennya itu jadi kurang reaktif atau gaya dorong ke muatannya itu tinggi sehingga menjadikan cincin benzen itu jadi lebih reaktif. Dan, di sini kita bisa lihat biasanya faktor resonansi faktor resonansi itu biasanya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan faktor induksi. Jadi kalau misalkan, gugus yang bisa, menjadi EDG dari faktor resonansi itu biasanya lebih kuat dibandingkan dengan gugus EDG yang berasal dari faktor, induksi, seperti itu. Bentuknya kayak gini ya, seperti itu. Nah, di sini ada faktor resonansi EDG. Di sini ada faktor resonansi EDG. Di sini kita bisa lihat, di sini OH. Di sini OH, kita bisa lihat di sini OH, dia bentuknya itu, eee, sini rangkap, di sini bentuknya seperti ini. Ikatan apa, apa, anion di sini, terus bisa beresonansi ya terus-terusan. Bentuknya seperti ini, maka di sini kita bisa lihat, di sini, dia kita sebut sebagai EDG, kenapa? Karena ketika dia beresonansi, si benzen yang awalnya tidak memiliki muatan, tapi di sini dia memiliki muatan negatif. Berarti otomatis apa? Otomatis di sini dia kalau memiliki muatan negatif, maka dia menjadikan, si cincin benzennya ini lebih reaktif, seperti itu, sehingga bentuknya seperti ini. Oke? Nah nah ini di nah kalau induksi kita bisa lihat di sini alkil, sini induksi, di sini kita bisa lihat dia mendorong, oke? Dia mendorong elektron karena sifat dari CH3 alkil ini ada pendorong elektron, maka dia akan menambah kerapatan cincin benzen secara induksi, seperti itu. Nah, sementara EWG, yang EWG kita bisa lihat di sini, EWG-nya itu, eee, secara resonansi kita bisa lihat ini ke atas ya, resonansinya ke atas sehingga di sini cincin benzen yang awalnya tidak bermuatan ini malah jadi bermuatan positif. Nah, ketika dia bermuatan positif, ini menunjukkan bahwa dia itu, menjadi EWG. Jadi kerapatan elektron di cincin benzen itu jadi berkurang, seperti itu. Nah, ini adalah EWG, seperti itu. Nah, sementara di sini itu adalah faktor induksi ya, induksi dari EWG. Nah, di sini kita bisa lihat F, di mana F itu memiliki keelektronegatifan yang tinggi, sehingga ketika di sini ada 3 F, maka gayanya tarik semua ke F, sehingga di sini kerapatan elektronnya cenderung berkurang. Kalau misalkan cara kerapatan elektronnya itu cenderung berkurang, maka otomatis apa? Otomatis dia menjadi EWG, seperti itu. Jadi itu ya, faktor, resonansi dan faktor induksi dari EDG dan EWG. Nah, seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya yang unik itu adalah halida ya. Kenapa? Karena kalau halida, dia secara induksi dia dimasukkan ke dalam EWG. Kenapa? Karena ya kita sama-sama tahu bahwa halida di sini memiliki keelektronegatifan yang relatif tinggi, oke? Dia memiliki keelektronegatifan yang relatif tinggi, maka otomatis dia pasti akan menarik elektron, seperti itu. Sementara di sisi lain, secara resonansi, nah bentuknya seperti ini. Jadi dia bisa merupakan resonansi EDG. Nah, dia resonansi EDG. Nah, resonansi EDG. Nah, makanya di sini nanti halida itu dia digolongkan sebagai EWG, oke? Kenapa? Karena faktor induksi. Tapi dia ternyata meskipun dia digolongkan sebagai EWG, sifatnya dia seperti EDG. Nanti ada, pengarah ya, pengarah ortometapara. Nah, halida ini dia mirip sekali
ke EDG. Dia sangat mirip sekali ke EDG. Jadi dia itu sangat mirip ke EDG sehingga apa? Sehingga menjadikan dia itu EWG yang sangat seperti EDG gitu. Ya EWG-nya EWG lemah, EDG-nya juga EDG lemah. Jadi terbalik ya, seperti itu. Dia bentuknya seperti itu. Kenapa? Karena ada faktor induksi dan resonansi seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke reaksi-reaksi ini ya, substitusi elektrofilik, substitusi pada benzen seperti itu. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu kah? Belum ada, Pak. Enggak ada ya? Oke, sip. Ya, kita lanjut. Sini. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi halogenasi. Oke, reaksi halogenasi. Nah, reaksi halogenasi merupakan reaksi substitusi salah satu atom H dengan atom halogen ya. Di mana atom halogen ini yang di sini yang dimaksud itu adalah Cl dan Br. J tidak bisa F atau I. Jadi meskipun F dan I itu termasuk dalam halogen, cuman kalau reaksi halogenasi itu biasanya tidak menyangkut F dan I. Ya, saya kurang tahu kenapa ya. Karena ya mungkin bisa jadi karena ikatannya sangat kuat kalau untuk F dan I. Seperti itu. Jadi halogen itu tidak bisa F dan I. Dia nanti masuknya ke reaksi yang lain. Nah, reaksi halogenasi itu merupakan substitusi dari satu atom hidrogen ya dengan atom halida. Halidanya itu adalah Cl dan Br. Nah, reaksinya itu dia pakai reagen Cl2 FeCl3. Artinya apa? Cl2 dengan katalis FeCl3 atau bisa juga Cl2Fe. Ya, bisa juga Cl2Fe. Karena sejatinya sama aja ya, Cl2FeCl3 atau Cl2Fe, maksudnya adalah Cl2-nya bereaksi dengan Fe membentuk FeCl3. Nah, FeCl3-nya bereaksi dengan Cl2 lagi sebagai katalis untuk membentuk halida, halogen apa? Klorida, sorry. Benzen halida, klorobenzena, halobenzena, sorry. Seperti itu. Nah, kemudian di sini. Mekanismenya bentuknya seperti apa? Jadi mekanismenya seperti ini ya. Jadi pertama si FeCl3 ini tidak harus FeCl3 ya, tapi ini yang berkaitan tentang asam Lewis ya. Jadi intinya itu adalah asam Lewis. Jadi tidak mesti FeCl3, bisa juga AlCl3, bisa juga asam Lewis yang lain. Nah, yang jelas dia adalah asam Lewis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menarik Cl-nya sehingga salah satu Cl bermuatan negatif dan salah satu Cl bermuatan positif. Nah, Cl yang bermuatan positif inilah yang nanti bakalan diserang oleh cincin benzen. Tek, berbentuk seperti ini sehingga di sini ada karbokation, di sini nanti muter-muter, dapatlah halobenzena. Dalam hal ini adalah klorobenzen seperti itu. Oke. Dari sini bisa dimengerti? Enggak bisa, Bapak. Oke ya, bisa ya. Terus selanjutnya itu kita masuk ke alkilasi. Nah, alkilasi itu merupakan reaksi substitusi salah satu atom H dengan gugus alkil. Jadi salah satu atom H dengan gugus alkil ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini atom H itu diganti dengan gugus alkil, oke. Atom H diganti dengan gugus alkil. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di sini CH3Cl ya. Di sini CH3Cl, sini AlCl3. CH3Cl katalisnya AlCl3, oke. Nah, di sini kita bisa lihat di sini CH3 AlCl3 ini sifatnya sebagai asam Lewis. Oke. Nanti dia secara mekanisme itu dia sama saja dengan halogenasi tadi ya. Sini ada alkil, alkilnya alkil halida, alkil klorida. Sini ada AlCl3, di sini ada siapa namanya nih? AlCl3, di sini ada alkil halida, di sini ditarik nanti menjadi apa? Karbokation, alkilnya alkil karbokation kemudian diserang. Seperti itu. Jadi secara mekanisme bentuknya seperti ini ya. Jadi sini ada AlCl3, ada asam Lewis. Dan asam Lewis itu diambil Cl-nya menjadi bentuknya seperti ini ya. CH3 plus apa? Oh, ada C sebentar. Stop.
Sebentar. Nah, sekarang di sini kita bisa lihat di sini apa? Di sini ditarik ya AlCl3-nya itu narik ke Cl sehingga dia menjadi karbokation CH3+ ya. CH3+ karbokationnya di sini jadi AlCl4-. Nah, di sini kemudian CH3+-nya itu atau alkilnya, karbokationnya itu diserang. Oke, bentuknya seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Jadinya kayak gini. Ya, jadi kayak gini ya. Ini mekanismenya secara umum sama ya. Jadi sebenarnya reaksi, benzen itu mekanisme secara umumnya itu sama semua. Jadi nggak ada yang beda. Bentuk mekanismenya sama semua ya. Oke, bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi yang harus diingat itu adalah di sini itu membentuk karbokation ya. Di sini membentuk karbokation. Nah, kalian harus hati-hati kalau misalkan, melakukan reaksi alkilasi yang di mana alkilasinya itu membentuk karbokation. Kenapa? Karena kalau alkilasi itu membentuk karbokation di sini, alkilasi itu membentuk karbokation, maka karbokationnya itu bisa mengalami reaksi penataan ulang. Oke, dia bisa mengalami reaksi penataan ulang bentuknya seperti ini. Oke. Nah, reaksi penataan ulang bentuknya seperti ini, sehingga bentuknya jadi seperti apa? Jadi kalau misalkan dia mengalami reaksi penataan ulang bentuknya seperti ini, dia bentuknya jadi sekunder. Nah, kalau sekunder, maka ketika diserang bentuknya jadi seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai kumena. Ini adalah nah, kalau ini kan propil klorida ya, kita kan pengennya jadi propil benzen. Tapi ternyata kalau misalkan kita pakai reaksinya adalah reaksi alkilasi, maka yang terbentuk itu adalah kumena. Oke? Ya, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya yang kita sebut sebagai kumena. Nah, kenapa? Karena adanya penataan ulang dari yang primer menuju ke yang sekunder. Oke, dari yang primer menuju ke sekunder. Oke. Ya, bentuknya dari yang primer menuju ke yang sekunder. Bentuknya jadi kumena. Nah, jadi makanya harus hati-hati, jangan semuanya jadi sembarangan pakai alkilasi. Kenapa? Karena kalau pakai alkilasi itu rawan sangat sangat rawan untuk mengalami reaksi penataan ulang. Nah, ini reaksi penataan ulang ini nanti dipelajari di slide-slide selanjutnya ya, seperti itu. Jadi mungkin, besok hari kali, besok hari, minggu depan, sorry, kayak gitu. Nah, sementara bagaimana caranya kalau misalkan kita pengen membentuk propil benzen, sedangkan kalau misalkan alkilasi saja, itu menjadi dia menjadi penataan ulang, jadi bentuk, isopropil benzen atau biasa kita sebut sebagai kumena. Nah, ininya bentuknya jadi kita apa, rekayasa pakai yang namanya asilasi Friedel-Crafts. Jadi kita rekayasa dia menjadi asilasi Friedel-Crafts. Sini, asilasi Friedel-Crafts itu merupakan reaksi substitusi salah satu atom H dengan suatu gugus asil atau RCO. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat, sini benzen. Benzenanya ini bereaksi dengan RCOCl, AlCl3, oke. Reaksi dengan LCOCl, AlCl3 sehingga membentuk RCO benzen. Nah, ini kita sebut sebagai asil benzen ya. Nah, asil benzen ini dari asil klorida. Jadi asil benzen. Sebentar. Oke, jadi asil benzen ya. Jadi bentuknya asil benzen ya. Asil benzen. Nah, di sini mekanismenya apa? Mekanismenya sama aja. Mekanismenya di sini ada Cl, ya dia narik. Jadi bentuknya itu seperti ini. Jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, ketika menarik jadi bentuknya seperti ini, AlCl3 narik jadi AlCl4-. Bentuknya jadi seperti ini. Ini namanya adalah ion asilium ya. Ion asilium RCO+. Nah, RCO+-nya ini nanti diserang oleh benzen ya. Jadi bentuk seperti ini. Nah, dia nyerang ke benzennya bentuk seperti ini. Nah, jadi bentuknya jadi seperti ini. Oke, sip. Bisa dimengerti sampai sini? Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, karena nggak ada yang ditanyakan, maka di sini kita bisa lihat
di sini kita bisa lihat RCOCl-nya itu diambil CL-nya menghasilkan bentuknya seperti ini. Ya, udah jelas ya karena dia tidak ada penataan ulang. Nah, kalau misalkan kita mau bentuk dipropil benzen, kita buatnya menggunakan asilasi ya, asilasi Friedel-Crafts. Jadi atau biasa kita sebut sebagai propanoil klorida ya. Propanoil klorida direaksikan dengan benzen dengan katalis AlCl3 membentuk propanoil benzen. Nah, ini nanti tinggal direduksi saja pakai ZnHG. Jadinya propil benzen. Jadi kalau mau bentuk propil benzen itu bentuknya seperti itu. Oke, sip. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa, Bapak. Bisa ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Cukup, Pak. Cukup. Cukup ya? Oke. Sip. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini disudahi dulu saja ya. Oke. Mungkin sekian aja. Terima kasih. Materinya apa bisa di-share nggih, Pak? Iya, nanti di-share. Sebenarnya kalau yang materi yang ini udah ada di ini sih. Di apa? Kumpulan slide saya itu. Nanti saya coba share. Ya. Ya, mungkin Baik. sekian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.